Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang keempat ya. Dimana di series yang keempat ini kita akan belajar bagaimana cara membeli koin micin hingga blue chip di Trust Wallet. Jadi kalau teman-teman yang sudah menonton Crypto Series yang kedua, dimana di situ kita membuat akun dan banyak sekali yang bertanya bagaimana sih cara membelinya, cara membelinya, dan ketika dia belum listing itu kita belinya lewat Trust Wallet tapi bagaimana gitu. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu sehingga saya sudah menyiapkan beberapa hari lalu materi ini dan baru bisa saya sempat untuk update atau upload di part kali ini ya. Jadi sebelum teman-teman menonton di series yang keempat, pastikan teman-teman sudah memiliki akun Trust Wallet ya. Jadi kalau masih belum punya, silakan buka Crypto Series yang kedua. Tapi kalau sudah punya, maka teman-teman bisa lanjutkan untuk menonton video ini. Dimana seperti yang sudah saya katakan bahwa kalau misalkan kemarin teman-teman mengikuti series yang kedua, maka teman-teman adalah mentransfer dana dari toko kripto menggunakan BNB kuning ya. Dan saat ini kita harus belajar bagaimana kita swap BNB kuning tersebut ke BNB hitam ya, itu istilah kita. Tapi kalau BNB hitam ini namanya Smart Chain. Nah, kenapa kita harus swap? Karena ketika kita ingin membeli koin tersebut ya, maka kita akan dikenakan biaya atau fee. Nah, fee ini itu hanya bisa di-charge kalau teman-teman punya Smart Chain. Tidak bisa pakai biaya yang lain atau pakai koin yang lain, currency yang lain. Dia hanya mau pakai BNB hitam atau Smart Chain. Nah, kalau teman-teman sudah punya atau ada saldo BNB hitam atau Smart Chain, ya tidak apa-apa, tidak perlu swap. Tapi karena kita baru pertama kali top up, maka kita perlu untuk swap semua BNB kuning itu ke BNB hitam. Dan nanti akan juga kita setting akun Trust Wallet kita. Oke. Yang pertama di sini, teman-teman pastikan buka aplikasi Trust Wallet-nya dan pastikan saldonya sudah terisi. Di sini saya menutupi ya, ini beberapa koin saya yang tidak mungkin saya pertunjukkan karena takutnya ada spekulasi harga. Mungkin takutnya dibilang pom-pom. Jadi saya tutup dulu sementara. Tapi di sini ada 4 koin micin yang saya beli. Dan inilah yang dinamakan dengan Smart Chain ya. Ini yang dinamakan dengan Smart Chain. Teman-teman harus punya saldo ini. Jadi ketika kita mau membeli apapun, kita harus punya saldo ini. Nanti dia akan potong fee dari Smart Chain. Tapi karena kemarin di sini teman-teman punya BNB kuning, nah ini kita katakan kuning karena backgroundnya kuning, ini BNB hitam karena backgroundnya hitam ya. Itu hanya membedakan. Nah, BNB kuning ini bisa membeli, tapi ketika dia mau motong fee, dia harus ambil dari sini. Nah, kalau teman-teman tidak punya saldo ini, maka tidak bisa. Jadinya apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan swap, menukar. Caranya apa? Dengan mengklik BNB kuning itu, kemudian teman-teman bisa melihat sudah ada saldonya dan akhirnya klik di DEX ya. Teman-teman bisa klik di DEX ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan yang di atas ini adalah BNB kuningnya dan yang mau ditukar adalah ke Smart Chain atau BNB hitam. Nah, teman-teman bisa klik 100%, maka semua BNB teman-teman akan ditukar. Tetapi karena teman-teman ini masih belum punya saldo apapun, maka nanti ketika swap itu ada biayanya, kurang lebih 20 sampai dengan 30 ribu ya biayanya. Nah, itu harus dipotong juga. Sehingga teman-teman harus menggunakan yang namanya 75%. Jadi ketika mau swap harus 75% ya, bukan 100%. Sehingga ketika teman-teman klik swap, maka nantinya teman-teman ada saldo untuk motong fee. Jadi kalau teman-teman klik 100%, saya jamin tidak akan bisa. Tapi kalau klik 75% dan masih tidak bisa, teman-teman bisa ganti dengan 50%. Jadi bisa atur. Tapi kalau 100% sudah pasti tidak bisa. Jadi setelah teman-teman pastikan BNB kuning di atas, BNB hitam di bawah, kemudian tekan 75% ya. Ini dia kasih 75% dari total semua uang yang ada. Setelah itu teman-teman klik swap ya. Nanti klik swap, maka dia akan lanjut ke berikutnya. Ini kalau teman-teman sudah klik swap, maka dia akan muncul konfirmasi ya. Nah, di sini kalau misalkan ini kebetulan saldonya saya habis ya. Kalau misalkan dia ini berhasil, maka di sini ada tombol nyala berwarna biru seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik di sini, langsung otomatis tertukar. Network fee ini kurang lebih 22.000. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tekan yang 100%, dia akan muncul seperti ini dan teman-teman tidak bisa klik ini. Tidak akan bisa swap, tidak akan bisa tertukar. Tapi kalau misalkan teman-teman ganti ke 75%,
kemudian muncul network fee dan di sini ada warna biru seperti ini, maka itu artinya berhasil dan silakan diklik saja. Dan setelah itu nanti pasti smart chain-nya sudah berubah, sudah bertambah dan BNB-nya berkurang. Nah ini teman-teman bisa lihat nanti di tampilan depan di walletnya apakah smart chain-nya sudah bertambah atau tidak. Kalau sudah bertambah artinya sudah berhasil. Kalau belum maka pastikan lagi teman-teman agar dia bisa benar-benar terswap dengan baik. Nah, di sini setelah teman-teman sudah swap dan sudah memiliki smart chain tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuka aplikasi yang namanya PancakeSwap. Ya, PancakeSwap ini berjalan di dalam jaringan Binance Smart Chain dan teman-teman yang bertanya, kalau koin-koin micin yang baru diterbitkan itu belum listing ke exchange manapun, bagaimana cara membeli? Maka kita bisa membeli melalui PancakeSwap ya. Di sini teman-teman klik di apps ya. Teman-teman klik di apps, kemudian mencari ada yang namanya PancakeSwap. Nah, setelah dapat PancakeSwap, silakan diklik ya. Setelah teman-teman klik, pastikan hubungkan dulu akunnya, dikonekkan dulu ya. Silakan klik connect ini ya, di-connect. Kemudian nanti akan muncul di sini pilih yang Trust Wallet ya. Kalau misalkan punya SafePal, maka klik SafePal. Kalau punya MetaMask juga klik MetaMask. Tapi karena kita pakainya Trust Wallet saat ini, maka saya informasikan kalau setelah klik connect maka pilih Trust Wallet ya. Ini langkahnya, pilih di apps, pilih PancakeSwap, kemudian muncul tampilan seperti ini, klik connect. Ada lagi tampilan seperti ini, pilih yang Trust Wallet. Nah, setelah teman-teman klik itu, maka dia akan masuk ke tampilan seperti ini dan di sini teman-teman sudah memiliki yang namanya address walletnya. Jadi sudah aktif ya, sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, otomatis nanti di sini kelihatan ada balance-nya. Teman-teman punya saldo smart chain. Kalau sudah sampai di sini, kita sudah siap untuk membeli koin blue chip dan koin micin. Jadi minimal teman-teman sudah mulai dari pertama sampai ke rangkaian ini, artinya teman-teman sudah hampir selesai ya, mulai prosesnya. Jadi langkahnya adalah sampai ke situ dan sekarang kita masuk untuk membeli saham blue chip terlebih dahulu ya. Ini kita membeli koin sehat yang blue chip atau second liner. Setelah teman-teman lihat tampilan terakhir tadi ya, sudah terkonek semua, maka di sini teman-teman harus pilih yang namanya dari kolom from ini, pilih yang BNB hitam ya. Karena BNB hitam ini ada saldonya sehingga kita pilih itu. Kemudian setelah teman-teman pilih itu, kita pilih yang di bawahnya select currency. Nah, ini teman-teman bisa cari koin-koin besar yang bisa teman-teman beli. Di sini ada Cardano, teman-teman bisa beli. Ada Alice ya, ada Alpha, atau misalkan di contoh ini kita menggunakan TKO. Silakan ketik TKO saja. Langsung muncul, silakan diklik. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau mencoba, misalkan tak naruh 1 BNB, maka teman-teman dapatkan 215 TKO. Tapi saran saya karena TKO ini sudah listing di exchange besar, termasuk di toko kripto sendiri, kemudian ada di Binance juga, ya saran saya sih mending langsung beli di exchange-nya ya, di marketplace-nya daripada teman-teman beli di PancakeSwap. Jadi PancakeSwap ini hanya dikhususkan sebenarnya untuk teman-teman yang mau mengejar koin-koin micin yang masih belum listing ya di exchange. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton yang di part pertama seriesnya, crypto series yang bagaimana trik dan tipsnya mencari koin micin, maka ada kontak address tersebut yang akan teman-teman masukkan ke PancakeSwap. Jadi dia tidak listing kemanapun, hanya bisa dibeli di PancakeSwap. Kalau jaringannya Ethereum, maka kita belinya di Uniswap. Jadi beda-beda. Uniswap ada di untuk jaringan Ethereum, kemudian Binance itu bisa dipakai di PancakeSwap. Kalau Tron itu mungkin di JustSwap ya. Teman-teman bisa beli di sana. Tapi karena kita bahas PancakeSwap, maka kali ini teman-teman harus fokus kepada jaringan Binance Smart Chain. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka nanti kita akan bahas bagaimana sih cara bisa mendapatkan koin ini. Karena pembahasannya hampir sama, maka kita langsung menuju ke pembahasan mengenai tentang koin micin itu sendiri. Oke, saya kembali lagi ke tampilan ya, tampilan pertama di sini. Setelah teman-teman yakin sudah connect, kemudian sudah pilih BNB, kemudian masuk ke select currency yang tadinya kita pilih TKO, kali ini kita tidak pilih TKO lagi, tapi kita langsung buka dulu Google kita. Misalkan ya di Crypto Series part 3 kemarin ada yang nama Safe Icarus ya, saya review Safe Icarus di sana, maka teman-teman harus mencari yang namanya
kontak address ya, atau addressnya, kontraknya. Caranya adalah teman-teman bisa mengetik di Google ya, Save Icarus nambahin BSC Scan. Nanti yang Save Icarus ini teman-teman bisa ganti dengan koin manapun yang ingin teman-teman beli. Bisa misalkan teman-teman Peacock BSC Scan, atau mungkin teman-teman bisa apalah koin misalnya Doge lah, Elon Doge lah, atau apapun. Yang penting belakangnya tetap pakai kata-kata BSC Scan. Nah, setelah teman-teman klik misalkan di Google ini search, maka dia langsung muncul nih Save Icarus Token Tracker ya, BSC Scan. Langsung saja teman-teman klik link tersebut atau website tersebut ya, biar kita bisa cari tahu di mana sih kontrak address tersebut. Kemudian setelah teman-teman klik, maka tampilan akan muncul seperti ini. Ini tampilan awal, di mana di sini mulai dari dia punya nama, logonya mungkin ada. Kemudian ada overview di sini, teman-teman perhatikan mulai dari harganya berapa, market cap-nya berapa, total supply-nya berapa, holdersnya ada berapa, dan di sini sudah berapa kali terjadi transaksi ya, transfernya. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah ya, scroll lagi HP-nya, di scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya profile summary, dan di situ ada yang namanya kontrak ya. Kontrak ini teman-teman silakan klik, ada tombol copy di sini, silakan di copy, diklik. Setelah tulisan copy, maka teman-teman buka kembali PancakeSwap, kemudian pilih yang di bawah ini select currency. Teman-teman silakan klik lagi. Setelah teman-teman klik lagi, maka di sini teman-teman akan muncul tadi kalau kita di koin blue chip itu tinggal ketik TKO. Kalau misalkan teman-teman ketik Save Icarus, pasti tidak akan muncul. Pasti tidak akan muncul. Dia membutuhkan yang namanya kontrak address tadi. Nah, karena kita sudah copy, silakan kita paste saja. Setelah kita paste, maka dia langsung muncul seperti ini. Ini kebetulan karena saya dulu pernah membeli, masih ada sisa saldo, makanya di sini masih ada angka. Tapi kalau teman-teman yang baru membeli, maka di sini pasti nol, ya, pasti nol. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sudah muncul ini, silakan diklik add, ya, ditambahkan. Kalau teman-teman sudah klik ditambahkan seperti ini, maka dia langsung berubah jadi remove. Kalau sudah berubah jadi remove, artinya Save Icarus ini sudah terdaftar di list token trust wallet teman-teman. Jadi teman-teman nanti next tidak perlu masukin lagi addressnya, langsung teman-teman ketik Save Icarus, itu langsung muncul. Tapi kalau pertama kali belum ditambahkan, maka pasti teman-teman tidak akan pernah menemukan Save Icarus. Mau dicari bagaimanapun caranya, pasti tidak akan bisa ditemukan. Begitupun juga koin-koin yang lainnya ya, yang mungkin teman-teman lihat di token sniffer, teman-teman mau beli, ketik namanya tidak muncul, pasti karena memang dia belum teman-teman register. Nah, caranya adalah tetap sama seperti tadi, copy kontrak address-nya, buka BSC Scan, dan paste ke kolom ini ya. Di kolom yang ini teman-teman paste saja, nanti pasti dia akan muncul dan teman-teman bisa add. Nah, pastikan setelah add dia sudah berubah tanda jadi remove, artinya teman-teman sudah menambahkan. Tapi kalau tetap masih add terus ya, berarti teman-teman masih belum pencet tuh. Harus pastikan sampai ada muncul remove, baru bisa kita katakan sudah terdaftar ya. Setelah terdaftar, maka teman-teman bisa langsung klik saja ya di tadi. Silakan diklik saja di sini. Di Save Icarusnya silakan diklik saja, atau di logonya bisa diklik. Setelah teman-teman klik itu, maka dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian misalkan teman-teman mau membeli, sudah tinggal masukin saja nih. Saya mau beli berapa banyak nih? Misalnya saldo sekarang 0,016. Ya, mungkin saya masuknya 0,06 lah. Atau misalkan teman-teman punya saldo di sini 1 BNB. Ya, saya masuk 1 BNB semua lah. Bisa tekan di sini ada tombol max. Silakan tekan tombol max, nanti di sini dia akan konversi otomatis berapa estimasi yang akan teman-teman dapatkan koin Save Icarus ini. Setelah teman-teman masukkan jumlah BNB yang ingin teman-teman beli, maka di sini teman-teman langsung saja klik swap ya. Ini ada tulisan swap, silakan diklik. Tetapi ketika teman-teman klik swap ternyata muncul ada notifikasi seperti ini, the transaction cannot success due to error, maka teman-teman tidak perlu panik, silakan tekan dismiss saja ya. Kita abaikan dulu, tekan dismiss, kemudian kita ubah settingnya. Di biasanya di sini kita harus ganti yang namanya slippage tolerance ya. Ini kalau misalkan teman-teman baru pertama kali, slippage tolerance-nya biasanya 0,1% atau 0,5%. Dan biasanya kalau teman-teman membeli, pasti akan muncul seperti ini notifikasinya. Nah, caranya adalah teman-teman sekarang mengganti atau mengubah slippage tolerance-nya dengan cara klik di samping tombol sini, di samping exchange, ini ada tombol 3 ini, silakan diklik ya, silakan diklik.
Kalau setelah teman-teman klik, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada tampilan yang namanya setting. Di sini namanya slippage tolerance, dan teman-teman ganti, hapus saja di kolom ini, tadinya mungkin 0,1, silakan dihapus, klik 12 atau tulis 12%. Biasanya itu yang berhasil itu di angka 12 sampai dengan 13% ya. Biasanya 12 sampai 13% itu dia berhasil. Jadi kalau misalkan teman-teman koin-koin yang sudah cukup lama listing, walaupun belum sebesar koin-koin yang ada di exchange besar, itu biasanya memang dia minta kurang lebih 12%. Nah, 12% ini untuk apa? Ini adalah biaya ya, biaya yang dikenakan oleh PancakeSwap ya, untuk memotong uang kita ya. Jadi biasanya dia tidak langsung memotong ya. Ini nanti estimasinya, nanti teman-teman yang berkurang itu jumlah koinnya ya. Dia motong uangnya, nanti koinnya juga ikut berkurang ya. Jadi misalkan di sini teman-teman perhatikan, setelah teman-teman klik 12, klik X-nya, maka di sini kita misalkan dapat 1 miliar save Icarus, maka di sini yang bisa teman-teman dapatkan tidak sampai 1 miliar, cuman berapa? Cuman 900 jutaan. Artinya apa? Sudah dipotong sebagian oleh fee ini ya. Jadi kita tidak dapat full 1 miliar, tapi hanya sebesar ini. Ini karena kita sudah dikenakan provider fee ya. Itu wajarlah kita dikenakan fee seperti itu karena kita pakai aplikasinya. Setelah teman-teman sudah masukin semua, oke, slippage-nya sudah diganti, maka silakan klik swap. Setelah klik swap, maka dia muncul notifikasi seperti ini. Memastikan, kemudian teman-teman klik confirm swap. Ya, setelah teman-teman klik confirm swap, maka sampai di level ini teman-teman akan disuguhkan yang namanya confirm transaction. Di mana confirm transaction ini teman-teman langsung bisa melihat bahwa teman-teman memiliki di sini network fee-nya ada potongan 6.400, kemudian jumlah yang dibeli adalah 36.400 ya. Setelah teman-teman sudah pastikan semua ini oke, dan silakan klik approve. Nah, kadang sampai di posisi ini teman-teman tidak bisa klik approve ini, maka teman-teman yang harus bisa dilakukan adalah mengurangi jumlah pembeliannya. Jadi itu teman-teman mungkin all in, tapi dia karena membutuhkan fee, akhirnya tidak bisa kebeli. Artinya teman-teman bisa kurangi. Kembali lagi ke langkah sini. Ini teman-teman kurangi angka yang di sini ya. Mungkin tadi tidak bisa, teman-teman ganti 0,05 atau 0,04. Setelah itu teman-teman coba lagi klik swap, confirm swap, dan akhirnya kembali ke sini sampai ini bermuncul berwarna biru tulisan approve. Artinya kalau sudah tulisan approve seperti ini, teman-teman silakan klik saja dan menunggu. Setelah itu buka lagi ke tampilan depan, maka nanti koin yang ingin teman-teman beli langsung muncul di halaman depan. Sampai di langkah ini kita sudah bisa membeli koin micin ya. Jadi kalau kita kembali lagi langkah tadi yang di blue chip ya, koin-koin yang sehat itu sama sebenarnya. Misalkan di sini adalah TKO tadi, ya sudah langkahnya sama, aturnya sama. Mulai dari langkah 11 ini ke depan, ke belakangnya itu sama prosesnya. Jadi makanya tadi saya bilang kita jeda dulu karena prosesnya sama, hanya cara membelinya berbeda. Kalau koin yang blue chip tadi kita membelinya langsung, mengetik nama sudah muncul. Tapi kalau koin micin kita perlu buka Google dulu ya. Kita googling mencari yang namanya kontrak address-nya. Kalau sudah dapat kontrak address-nya, baru kita masuk untuk mencari koin tersebut. Nah, setelah itu langkahnya sama. Baik mau beli koin micin ataupun koin blue chip, semuanya sama ya. Tapi lebih direkomendasikan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli koin blue chip, lebih baik teman-teman beli di exchange-nya langsung. Oke, sekian dulu Crypto Series part yang keempat hari ini. Bagaimana cara membeli di Trust Wallet. Semoga informasi kali ini dapat membantu teman-teman. Dan tentunya teman-teman selalu waspada. Koin micin memang gurih, tapi kalau kebanyakan teman-teman bisa gila juga. Sehingga tetap atur money manajemennya. Jangan greedy, jangan nafsu. Seikhlasnya dan pastikan itu uang dingin, karena kripto sangat volatile. Dan kalau misalkan ternyata koin micin itu hilang, teman-teman tidak merasa stres ya. Oke, sekian dulu review Crypto Series ini. Semoga informasinya membantu. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi berkah buat kebanyakan orang. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.